Pernah nggak sih, kamu lihat ke langit terus mikir, kayaknya ada cerita deh di balik awan-awan itu. Nah, hari ini kita bakal pecahin misteri itu bareng-bareng. Kita bakal ubah langit jadi semacam TKP, tempat kejadian penuh ilmu, dengan menjadi detektif awan. Yuk, siap-siap, kita langsung mulai aja. Langit itu kan bukan cuma kanvas biru polos. Itu tuh papan pengumuman raksasa dari alam, penuh sama petunjuk, pesan-pesan tersembunyi, dan bahkan peringatan cuaca. Misi kita hari ini simple, belajar ngebaca setiap pesan yang ditulis sama awan. Ini dia rencana main kita. Pertama, kita pahami dulu misi kamu sebagai detektif awan. Kedua, kita kenalan sama para tersangkanya, alias jenis-jenis awan utama. Ketiga, kita bakal belajar gimana caranya baca petunjuk dari mereka buat mecahin kode cuaca. Dan yang terakhir, kita lihat apa aja sih hadiah keren dari investigasi ini. Oke, kita mulai dari bagian pertama, misi kamu. Anggap aja ini bukan sekedar penjelasan biasa, tapi semacam panggilan tugas. Misinya adalah mengubah cara pandangmu, menjadikan langit sebagai sumber informasi aktif yang bisa kamu interogasi setiap hari. Jadi, apa sih detektif awan itu? Gampangnya kamu jadi pengamat langsung di lapangan. Kamu nggak cuma sekilas ngelihat langit, tapi kamu benar-benar memperhatikan, nyari detail, pola, dan perubahan. Kamu jadi kayak mata-mata cuaca pribadimu sendiri. Keren kan? Cara investigasinya gampang banget, cuma ada 3 langkah. Pertama, amati. Perhatiin deh bentuknya, warnanya, gerakannya gimana. Kedua, potret. Pakai aja kamera HP-mu buat ngumpulin bukti visual. Nah, yang ketiga dan paling seru, identifikasi. Cocokin bukti yang kamu dapat sama database para tersangka yang bakal kita buka sekarang. Oke, sekarang waktunya kita buka berkas kasus dan kenalan sama para tersangka kita. Di dunia detektif awan, tahu siapa yang lagi kita hadapi itu kunci. Kita bakal kelompokin mereka berdasarkan wilayah operasi mereka, yaitu ketinggiannya di atmosfer. Kita mulai dari yang paling atas nih, unit elit yang beroperasi di ketinggian ekstrim. Di atas sana kan dingin banget ya, jadi semua awan di level ini isinya bukan tetesan air lagi, tapi jutaan kristal es super kecil. Di sini ada 3 pemain utama. Pertama ada Cirrus, yang tipis-tipis kayak goresan kapur di langit. Terus ada Cirrostratus, yang nyebar tipis kayak selubung transparan dan sering banget bikin lingkaran cahaya atau halo di sekitar matahari atau bulan. Terakhir, ada Cirrocumulus, yang bentuknya kayak gerombolan kapas kecil-kecil. Oke, kita turun sedikit ke ketinggian menengah. Nah, tersangka di level ini lebih fleksibel. Mereka bisa terdiri dari tetesan air, kristal es, atau bahkan campuran keduanya. Mereka ini sering banget jadi pembawa pesan pertama kalau cuaca bakal berubah. Di level ini, kita ketemu altostratus, lapisan abu-abu yang bikin matahari kelihatan kayak piringan redup di baliknya. Kalau lihat awan ini, itu semacam bisikan kalau hujan ringan mungkin bakal datang. Temannya, altocumulus, kelihatan kayak gumpalan-gumpalan kapas yang berbaris, kadang-kadang bisa bawa gerimis singkat. Sekarang kita turun lagi ke level yang paling dekat sama kita di darat. Awan-awan ini ibaratnya pekerja lapangan, hampir selalu terbuat dari tetesan air dan punya pengaruh paling langsung ke aktivitas kita sehari-hari. Ada awan stratus, itu loh lapisan abu-abu datar yang bikin hari jadi mendung. Terus ada stratocumulus, gumpalan-gumpalan besar yang kelihatan bergulung. Tapi perhatiin nih tersangka utamanya, nimbostratus. Kalau kamu lihat langit ketutup rapat sama awan gelap, tebal kayak selimut, itu udah bukan petunjuk lagi, itu kepastian. Siap-siap ambil payung karena hujan deras pasti segera tiba. Nah, kategori terakhir ini kelas beratnya. Mereka nggak main di satu level ketinggian aja. Awan vertikal ini tuh ibaratnya gedung pencakar langit di dunia awan, menjulang dari level rendah sampai nembus ke level paling tinggi. Di sini ada 2 jenis yang kontras banget. Cumulus, itu awan putih gembul yang sering kita gambar pas kecil, penanda cuaca cerah yang sempurna. Tapi, kalau cumulus ini terus-terusan dikasih makan sama udara hangat dan lembab, dia bisa tumbuh jadi monster raksasa bernama cumulonimbus. Ini bukan awan biasa lagi. Ini udah kayak pabrik badai yang bisa menghasilkan hujan lebat, angin kencang, sampai petir. Oke, daftar tersangkanya udah kita pegang semua. Sekarang bagian yang paling ditunggu-tunggu setiap detektif. Nyambungin para tersangka sama kejadian di lapangan. Yuk kita pecahin bareng-bareng kode cuacanya. Jadi intinya simple banget. Kalau kamu lihat langit biru dihiasi goresan-goresan tipis cirrus atau gumpalan putih cumulus yang terpisah-pisah, itu kode hijau. Artinya langit lagi ngasih tahu kamu, tenang, cuaca aman, hari ini bakal cerah. Nah, sebaliknya, kalau langit ketutup rapat sama lapisan abu-abu gelap nimbostratus, itu udah kode merah.
Pesennya jelas banget dan nggak bisa ditawar. Hujan lebat sedang atau akan segera turun. Udah, nggak perlu ragu lagi. Dan jangan pernah, sekali-kali, meremehkan si cumulonimbus. Awan ini lebih dari sekedar pembawa badai biasa. Kekuatan turbulensi di dalam itu dahsyat banget, sampai-sampai sumber kita secara tegas bilang awan ini berbahaya bagi penerbangan. Ini pengingat penting ya, bahwa di balik keindahannya, awan juga menyimpan kekuatan alam yang luar biasa. Jadi setelah semua kerja keras investigasi ini, apa sih imbalannya? Apa untungnya jadi detektif awan? Percaya deh, hadiahnya jauh lebih besar daripada sekedar tahu kapan harus bawa payung. Nah, ini dia nih intinya. Kamu jadi nggak cuma ngapalin nama-nama aneh, tapi dapat pengalaman langsung yang bikin sains jadi hidup. Kemampuan observasimu bakal jadi makin tajam. Dan yang paling keren, kamu bisa nyambungin antara teori yang ada di buku pelajaran sama pertunjukan spektakuler yang ada persis di atas kepalamu. Pada akhirnya, ini dia pencapaian terbesarmu. Langit bukan lagi cuma latar belakang yang kamu cuekin. Langit udah berubah jadi laboratorium pribadimu. Panggung observasi yang selalu berubah dan selalu nawarin misteri baru buat dipecahkan setiap hari. Oke, jadi aku kasih kamu satu tugas kecil ya. Besok pagi pas kamu keluar rumah, coba deh jangan lupa lihat ke atas. Dengan semua kode yang sekarang udah kamu pegang, kira-kira langit bakal ngasih pesan apa ya ke kamu? Selamat berinvestigasi.